Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Terima kasih Sobat Football United yang selalu mendukung channel ini ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Mungkin sudah mulai balik nih, arus balik sudah dimulai. Yang sudah balik ataupun yang akan balik, gue doakan semoga lancar-lancar, selamat sampai tujuan semuanya. Sehat-sehat selalu juga. Selamat menjelang kembali ke realita setelah liburan berkumpul bersama keluarga. Tapi belum mungkin ya, tapi baru akan ya, siap-siap menjelang lah ya. Oke. Nah, Manchester United ini kan juga menjelang mencari atau menentukan siapa yang akan menjadi head coach ataupun manajer permanen musim depan. Ada sebuah kabar yang sumbernya ini pertama dari Rob Dorset dari Sky Sports yang mengatakan bahwa Manchester United ini belum melakukan kontak ataupun komunikasi dengan semua kandidat terkait dengan posisi permanen ya, manajer yang permanen ini belum melakukan kontak. Yang saat ini situasi seperti itu dilihat bahwa ya Michael Carrick ini secara signifikan mendapatkan dorongan yang besar. Kenapa? Ya, manajemen betul-betul membuat atau menciptakan keadaan yang dalam tanda kutip nyaman bagi Michael Carrick dengan mereka ini menahan ya untuk tidak melakukan komunikasi dengan kandidat lain. Manchester United tentu saja juga memiliki kandidat lain, tapi ya mereka belum melakukan kontak ya. Oke, gue lanjutkan ke kabarnya. Jason Wilcox dan juga Omar Berada ini tidak terburu-buru untuk melakukan keputusan di mana hasil saat ini terus kuat ya. Artinya Manchester United mendapatkan hasil-hasil positif. Manchester United juga ingin untuk menunjuk seseorang dengan situasi yang lebih tegas dan juga memiliki pengalaman kalau Michael Carrick ini tidak dipilih. Nah, jadi manajemen Manchester United ini mencari seseorang yang benar-benar berpengalaman dan juga berkaliber tinggi nih jika Michael Carrick tidak terpilih. Sambil juga mereka ini mengingat ya pengalaman masa lalu di mana masa interim dari Ole Gunnar Solskjaer. Sentimen yang dominan adalah bahwa kesuksesan Michael Carrick saat ini telah memperkuat posisinya secara signifikan. Ya, menurut gue memang sangat wajar karena banyak fans, misalnya juga banyak media ya yang menilai bahwa ya Michael Carrick ini memiliki peluang yang paling besar dan merupakan favorit karena memang hasil-hasil positif, ada pembuktian secara langsung. Dan dari jurnalis lainnya ini Sean Connolly ini mengatakan bahwa Michael Carrick telah melampaui ekspektasi di Manchester United, memberikan 23 dari 30 poin yang memungkinkan ya di Premier League. Dia tidak hanya menstabilkan tim yang goyah, tetapi juga mengubah moral dan memimpin skuad yang rapuh menjadi favorit kuat untuk kualifikasi Liga Champions. Michael Carrick tetaplah menjadi salah satu kandidat teratas yang dipertimbangkan untuk peran permanen, meskipun belum dikonfirmasi sebagai jawaban karena jumlah pertandingan yang terbatas, pemilihan pemain yang terpengaruh cedera, dan juga penampilan yang kadang-kadang dipertanyakan menghadapi tim-tim yang solid, misalnya seperti ketika menghadapi Bournemouth ya. Jadi memang situasi Michael Carrick saat ini sebagai favorit, tapi Manchester United belum melakukan pendekatan ya, belum melakukan komunikasi dengan calon lainnya lagi. Nah, ini bagaimana keadaan ini? Apakah ini situasi yang pas atau bagaimana? Gue menilai seperti ini ya, bahwa Manchester United ini ada dua hal yang harus dilihat, yaitu adalah situasi musim ini dan juga situasi musim depan. Dan menurut gua satu dan yang lainnya ini berkaitan ya. Jadi tidak bisa misalnya hanya berpendapat bahwa sudah biarkan saja Michael Carrick menyelesaikan tugasnya musim ini tanpa melakukan pergerakan untuk musim depan sama sekali. Maksud gua begini. Contoh ya, pergerakan untuk musim depan. Mendekati pemain yang akan diincar.
oleh Manchester United di musim panas nanti. Kita tahu misalnya tahun lalu bahkan Manchester United sudah melakukan komunikasi dengan target-target di musim panas tahun lalu tuh dari bulan Februari tahun lalu gitu ya. Dimana pada saat itu lebih jelas karena ya Ruben Amorim yang akan melatih Manchester United ya kan, kalau kita berbicara terkait dengan nama siapa yang akan menjadi head coach ya. Tapi musim ini kan tidak demikian. Manchester United dikaitkan dengan berbagai nama di posisi gelandang misalnya, ataupun juga gua nggak tahu posisi lain, ada beberapa posisi yang kabarnya akan diperkuat oleh Manchester United, tapi tidak jelas ini head coach-nya akan siapa. Sementara pemain sebelum datang, apalagi pemain yang tingkat profesionalismenya tinggi banget ya, mereka juga butuh tahu siapa yang akan menangani, proyeksinya akan seperti apa, dia akan dimainkan seperti apa, bukan hanya terkait dengan posisi, tapi hal-hal yang lebih detail lainnya. Ini kan belum bisa terjawab, karena head coach dari Manchester United belum jelas saat ini. Dan apakah misalnya menunggu sampai musim ini selesai, baru Manchester United memutuskan apakah dengan Michael Carrick atau tidak, apakah ini juga merupakan situasi yang bijaksana? Michael Carrick ya, dikabarkan oleh jurnalis lainnya, Tyrone Marshall dari Manchester Evening News, Manchester United, Michael Carrick ini adalah favorit yang jelas untuk menjadi permanen head coach dari Manchester United setelah penampilan yang impresif. Hasil-hasil yang baik ini termasuk kemenangan menghadapi Oliver Glasner, Marco Silva, dan Unai Emery. Dan tentu saja ini seperti kayak menyingkirkan kandidat lain ya. Nah, tapi kapan kira-kira Manchester United ini bisa disebut bisa menunjuk gitu ya, menentukan namanya tuh kapan? Apakah memang menunggu sampai selesai atau memang bisa dilakukan sebelum selesai? Tadi disinggung bahwa ya Manchester United juga melihat bagaimana mereka ini sempat melakukan keputusan mempermanenkan interim ketika di periode dari Ole Gunnar Solskjaer, yang ternyata setelah Manchester United memutuskan atau mempermanenkan Ole Gunnar Solskjaer, hasil tuh menurun. Faktanya demikian ya, sekali lagi hasil itu menurun. Bahkan akhirnya Manchester United kehilangan kalau nggak salah posisi Liga Champions kalau nggak salah, gue lupa. Tapi yang jelas ada penurunan begitu. Nah, saat ini Manchester United sangat butuh untuk mendapatkan Champions League ya, tiket Liga Champions. Eropa iya, karena sekarang mereka sangat memungkinkan untuk mendapatkan Champions League, jadi mereka menatap betul di Champions League. Dan nampaknya mereka ya berusaha untuk tidak mengalihkan konsentrasi. Mereka juga ingin menciptakan suasana yang nyaman bagi Michael Carrick untuk bekerja, dan juga suasana yang bisa menciptakan fokus gitu loh untuk Michael Carrick. Sehingga mereka tidak melakukan komunikasi dulu. Tapi apakah situasi ini betul? Apakah situasi ini benar? Kalau menurut gua justru sebaliknya. Maksud gua begini. Kalau Michael Carrick bisa mengatasi tekanan dengan misalnya ya, manajemen juga melakukan komunikasi dengan pihak lain, tapi Michael Carrick tetap bisa fokus, ini akan jadi poin plus gak sih buat Michael Carrick menurut gue? Kalau gue melihatnya seperti itu gitu loh. Fakta bahwa musim ini Manchester United hanya bertanding 1 kali sepekan, itu merupakan sebuah kemudahan dari posisi Michael Carrick saat ini menurut gue. Dimana kalau dia dipermanenkan musim depan tidak mendapati hal itu ya kan? Itu yang pertama. Nomor 2, situasi dengan manajemen. Saat ini manajemen betul-betul menciptakan sebuah lingkungan yang sangat-sangat nyaman begitu. Di mana musim depan belum tentu keadaannya akan sama, dengan tekanan, dengan dinamika yang berubah-ubah. Bisa jadi ya tidak sama seperti ini gitu. Dan bagaimana Michael Carrick mengatasinya? Menurut gue ini kan juga butuh diuji gitu. Tapi kapan semisal Manchester United ini harus melakukan semacam kayak proses ya untuk mendatangkan, atau bukan mendatangkan, untuk mencari. Michael Carrick di satu sisi iya. Michael Carrick di satu sisi iya merupakan kandidat favorit. Tapi kan tidak bisa hanya satu-satunya gitu. Menurut gue Manchester United setidaknya punya 2 atau 3. Setidaknya. Terlalu banyak kandidat juga tidak bagus. Nah ini kapan? Gue melihat seperti ini Sobat Football United. Bahwa saat ini
Manchester United berada di peringkat ketiga dengan jarak 6 poin dengan peringkat kelima Liverpool. Kalau hasil ini bisa di-maintain, kalau hasil ini bisa terus dijaga, maka menurut gua di awal bulan Mei, pertengahan bulan Mei ya, terutama di awal bulan Mei itu Manchester United ada pertandingan menghadapi Liverpool. Kalau pada saat itu Manchester United dari hasil yang didapatkan ya, katakanlah Manchester United bisa menang menghadapi Liverpool, maka saat itu juga Manchester United sudah bisa memulai komunikasi untuk berbicara terkait dengan calon permanen. Dan calon permanen yang gua maksud di sini, ini menarik nih, ini menarik ya bagi sobat United yang sepotong-sepotongnya mungkin tidak dapat ya, tapi yang gua maksud calon permanen adalah termasuk Michael Carrick. Jadi pertandingan menghadapi Liverpool di tanggal 2 Mei ini penting. Kalau Manchester United bisa mendapatkan hasil positif, maka gapnya akan semakin luas. Dan di saat itulah pembicaraan dengan Michael Carrick bisa dilakukan. Pembicaraan apa? Gimana rencana Michael Carrick untuk Manchester United musim depan? Posisi mana saja yang butuh diperkuat? Lalu bagaimana dia ini bisa menyelaraskan ya, mensinergikan apa ide-idenya dengan ide-ide dari manajemen. Itu satu. Karena gue menganggap Michael Carrick juga sebagai salah satu kandidat. Dan Manchester United tentu saja bisa memulai komunikasi dengan kandidat lainnya juga. Menurut gue seperti itu. Jadi saat ini mungkin pihak manajemen masih menahan, tapi gue pikir kalau menahan sampai musim ini selesai, kayaknya enggak deh. Karena itu tadi ada kaitannya dengan persiapan untuk musim depan ya. Manchester United juga harus membuat sebuah kejelasan, bukan hanya untuk pemain yang diincar, tapi pemain yang saat ini berada di skuad juga, tentang siapa yang akan menangani Manchester United musim depan. Jadi gue pikir di awal Mei, disitulah saatnya Manchester United mungkin bisa mulai ya dengan intensif mencari siapa nih kandidat untuk musim depan, dan kandidat itu termasuk juga Michael Carrick. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.